ETT-nya di sebelah kanan karena ini intubasi ETT. Membukanya ini jangan seluruhnya dibuka karena ini masuk ke dalam ya, sifatnya steril. Nah, kalau saya mainnya jarinya ditaruh di dalam ini, di dalam plastik, nanti tinggal oles. Pada pediatri itu disarankan menggunakan stilet ya, untuk memudahkan karena secara anatomi epinya masih tipis, gampang berubah. Epi itu di atas lidah ya, di atas lidah, di atas tenggorokan, jadi kecil. Kalau pada anak-anak karena kita menggunakan yang namanya Miller ini ya, kalau kita kedalaman anak akan menutup epi. Kalau lebih dangkal, lebih ke atas dia licin, kan udah lepas, gitu ya. Oke, sudah. Terus dipastikan ini sudah cuff-nya. Jadi kalau pada anak-anak dia bisa menggunakan cuff dan non cuff. Ada ini dan tidak. Ini boleh. Kalau umurnya kurang dari 8 tahun, dia menggunakan cuff. Kalau lebih tidak. Gitu ya. Sudah dicek udaranya berapa kalau orang dewasa? Kalau pada anak-anak? Pediatrik? Ini sebetulnya 3 ya, harusnya 5. 2 kali 5, 10 boleh. Itu 10. Oke. Kalau sesuai dengan LO, obat dan preoksigenasi itu tumpang tindih ya, atas bawah. Tapi harusnya dia bersamaan. Jadi harus siap dulu di sini. Tapi belum dioksigenasi ya. Jadi obatnya masuk, obat apa dulu yang masuk? Tadi yang ditulis. Tadi halnya udah. Midazolam. Ya, trias anestesi apa? Oke, milosnya masuk ya. Milos masuk. Terus mulailah di oksigenasi sampai obat atrakuriumnya masuk ya, fentanyl dan atrakuriumnya masuk. Nah, pada anak-anak di sini ini otaknya ngembang ya. Nah, dilihat paru-parunya dia ngembang. Nah, kalau pada anak-anak yang benar anak, tidak boleh terlalu menekan dan tidak boleh terlalu longgar. Ya, karena anak-anak itu resiko penurunan SpO2-nya cepat. Jadi jangan sampai kaget kalau tiba-tiba 40. Nah, itu ya. Jadi harus rileks. Ya kuncinya rileks, tapi tidak dipungkiri kalau kita ya pasti panik lah. Nanti rileks. Kapan kita melakukan intubasi ini? Kalau SpO2-nya sudah 95 ke atas, saturasinya membaik, pergerakan dadanya itu. Ya, kalau secara teori jalan nafasnya paten, SpO2-nya oke ya, sudah mantap. Nah, kalau di lapangan tambah satu lagi, kalau kita sudah menguasai jalan nafas. Yang dimaksudkan menguasai jalan nafas apabila kita lepas tiba-tiba penurunan SpO, nah kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jadi tidak langsung dilepas nggak tahu mau apa. Ya, kalau mau kembali lagi boleh. Nah, kalau secara teori lagi pada saat kita lepas ini dan masukkan ETT itu 10 detik, 2 sampai kepasan. Karena tidak mungkin, itu juga mempengaruhi jam terbang ya, nggak mungkin. Nah ini ya. Nah kalau sudah, sekiranya sudah oke. Nah ini mati nggak Pak? Besok Mbak Mece kalau eval jangan pakai pantum ini, ya sobek yang kanan. Iya nggak apa-apa, maksudnya besok jangan pakai. Enggak ya? Ini nggak mungkin bisa masuk lagi. Kalau sudah, jangan lupa sama ya, prinsipnya sama. Kalau saya ke lambung dulu untuk mengetahui apakah dia masuk ke lambung atau paru. Kalau misalnya kita beri ini ke lambung, ya, kita lepas. Nah kan ini suaranya lambung. Nah, kan dia kosong.
Jadi lepas. Kalau ke pasien beneran loh ya, lepas. Tapi kalau ke paru-paru ternyata tidak ada suara di lambung, paru kanan, paru kiri, oke? Maka tetap dilanjutkan. Apa bedanya kalau dia ke paru, dia seperti air mengalir, blubuk, blubuk ya. Itu ke lambung. Kalau ke paru, kayak gini. Nah kayak gitu, seperti angin. Nah itu berarti ke Paru. gitu ya. Kalau sudah, barulah Jackson disknya ini minta tangan konektornya lepas. Berat. Seberat apa? Bisa? Kalau enggak ini aja lepas. Ini saja yang saya lepas. Kalau pada mesin anestesi kita ininya terpasang di mana? Mesin. Ya iya, di mana? Di O2. Oke, di bawah O2 flashnya ya. Ya. O2 flashnya. Nah, nanti kita tinggal sama kita mau manualkan Atau atau otomatis. otomatis sama. Ya. Gitu ya. Ya, Bu. Oke. Kalau ini biar tidak Enggak. Nah, ini apa Ki? Lewer-lewer ya. Kah? Nah, dinaikkan boleh atau Dipelintir. Kalau dia nggak di kafin dia nggak Iya, resiko nggak. lepas. Oh, yang tanpa kaf ya? Iya. Nah, karena dia 80% ya. Jadi boleh di bawah, samping kanan kiri, yang penting tidak mengganggu proses Operasi. operasi. Nah, kalau dia udung kan berarti kita ke bawah. Iya. Karena dia prosesnya Ke atas. Pasien nggak pakai anak-anak nggak pakai opa. bentar belum. Oh. Belum sayang, Ini kan bentar, belum Bu. selesai. Oh. Ini Asti. Sama YouTube juga boleh. seperti plaster NGT ya. Kuku lepas. Nah ini. Nah kalau pada pasien pediatrik ya yang di bawah 3 tahun ada stetoskop yang ada 2 cabang telinga. Pernah lihat? Nah, Dua cabang telinga. Jadi telinganya ada dua pasang. iya. Oh iya. Yang ini itu dipasang di paru-paru baik kanan ataupun kiri, nanti di plester. Terkhusus yang ETT-nya tidak ada cuff karena dia beresiko lepas dari paru-paru. Jadi setiap monitor harus mendengarkan suara nafas pasien. Oh. Ingat? Nah, nanti kalau dia ternyata tidak ada suara nafas, berarti dia sudah otomatis keluar dari paru-paru. Nah, berarti operasi harus diberhentikan sejenak. Ya, Iya, Bu. supaya tidak aspirasi, nanti oksigennya masuk ke ke lambung. Gitu. Tapi kalau aman, pakai aman sampai selesai. Oke, ternyata pasien ini terjadi shivering. Apa yang kalian lakukan? Gigil kasih obat. Petidin. Diberikan petidin. Berapa dosisnya? Berapa dosisnya? 2 1 sampai 1 sampai 2 miligram. Ya, 1 Satu apa? miligram. Berat badannya lo berapa? 8 miligram. Kalau 8 mg berarti diberikan menggunakan speed berapa cc? 10. Oke. 10. Masuk ya? Masuk. Oke, sudah. Ternyata operasinya sudah selesai. Kita mau melakukan Cek baru. ekstubasi. Ekstubasi ada berapa jenis? suction sama ekstubasi apa? Apa? Ekstubasi ada berapa jenis? 2. Ekstubasi itu loh. Ekstubasi ada berapa jenis? Oh, Ekstubasi ada berapa jenis? berapa ini? 2. Kan belum materi. 2. Open apa sih? Itu suction. Oh iya. 2 jenis, ada yang pakai Coba. Apa? close suction sama open. Itu suction tapi katanya section. Hah? Hah? Sudah selesai tak? Ekstubasi ada 2 jenis. Anak fisio kayaknya. Satu yang masuk. 2 Bu. 2 apa dan apa? Open dan close. Hmm? Suction. Bukan toilet bronchial toileting itu. Kok ini? Orang belum materinya kok. Itu suction tak? Close suction dan open close suction. Ya, ya berarti Kalau bukan. ekstubasi?
Oke, Farhan. Ekstubasi sadar Wow. dan tidak sadar. Amazing. Oh iya. Amazing. Wow. Sadar dan dalam. Oh, Kapan kita menggunakan sadar? ketika pasien sadar. Ketika Kapan kita menggunakan sadar? Ketika Kalau sadar berarti digunakan ketika pasien pulih dari agen sudah mulai anestesi. dibully dan bisa diekstubasi Bu. Kayak Kalau dalam? kalau dalam berarti dia masih terdalam anestesi dan harus dipindahkan pakai ventilator. Kan ekstubasi. Masih Masih dalam itu masih bol dalam agen anestesi. agen anestesinya Bu. berarti Pada pasien kalian ini dilakukan ekstub dalam atau sadar? dalam. Emang dia dibilang itu po nggak sadar setelah operasi po. Ceritanya belum sadar. Ceritanya sadar. Kenapa dalam? Belum sadar. Mah. Karena tadi pasien anak-anak kan rentan itu bu, SPM turun. Jadi kalau, Jadi ya mari kita mulai perdebatan. bukan, saya bukan itu maksudnya. Kita mulai perdebatan ini. Kalau Azri kenapa sadar? Kalau Azri sadar karena kan obat anestesinya udah sesuai dengan berat badan Bu, dan cuman kontraindikasinya cuman hipotermi, jadi cuma dikasihkan pegidin, berarti kan nggak ada obat-obatan yang anestesi yang terlalu dalam, berarti termasuk kategori sadar karena ya sesuai berat badan dan jadwal operasinya. Salah Bu. Kenapa dalam? Kenapa dalam? Kenapa Han? Kalau dia sadar, udah dilakukan agen anestesinya. Kalau dalam kan masih dalam agen anestesi kayak dengan bakal pembiusannya durasi. Terus saya pasien itu kalau selesai operasi di situ. Ini loh, tinggal ekstub ini. Mau sadar atau dalam ini? Dalam. Karena kan dia sadar. Baru banget abis dioperasi loh Bu. Sadar. Itu satu. Sadar. Karena Sadar. Ya. bayi SPO2-nya kan kata ibu tadi gampang Turun. Nah, karena Itu kata dia Stefani. masih dalam pengaruh obat anestesi, takutnya kalau kita copot nanti pasiennya langsung drop SPO2-nya. Jadi kita lepasnya pas dia udah sadar karena udah memastikan dia udah napas. Apa yang menandakan pasien ini sadar? Itu Sudah bisa bernafas spontan. nafas spontan terus jarinya kayak bergerak. Udah- Itu baik. Udah bisa memberikan dari pasien. GCS apa sih? Gak usah dipikirin banget. Ini narasumber. Oe. Loh tapi bayi loh. Bukan bayi, anak-anak loh, 2 tahun. Kan dia anak-anak. Anak. Jadi penilaian kita adalah steward score. Iya, steward Ingat, score. Steward score. Ada berapa poin kategorinya? Di 4. 5. menangis. 3. Oh 3. Itu Itu skornya 6 Bu. Kalau steward apa yang dinilai? pernafasan, terus refleks, motorik sama Tarik. motorik, verbal dan pernafasan. Kalau kita mau sadar ya, ekstubasi sadar, kita membangunkan pasiennya dulu, baru di ekstub. Kalau dalam ya, pasiennya masih teranestesi, kita ekstub. Bedanya kan itu. Kan saya suruh milih. Bisa dalam, bisa sadar. Tapi kalau anak ini tidak terindikasi sistem neuronya, kalau sehat maka dilakukannya sadar. Nah, yang menandakan adalah pasien bangun tadi, motoriknya ada dan dia menangis. Oke? Sama halnya dengan pasien dewasa. Semua benda asing yang masuk dalam rongga mulut pasti akan dilepas. Tidak nyaman. Ya, karena tidak nyaman tadi. Mau merengek dan lain sebagainya. Nah, ini sadar. Dia langsung nangis, otomatis nangis ya. Nangis boleh. Nah, berarti dia jalan nafasnya belum paten atau nangis
cenger, nangis. Jadi jalan nafasnya dia bersih. Nah, kalau sudah bersih maka tidak perlu suction. Otomatis kalau dia sadar, dia gerak-gerak. Kita lepas aja. Lepas. Dia sadar kan? Yang namanya pediatrik ya nggak apa-apa, yang penting kita pegang, yang penting tidak jatuh. Oke? Nah, resiko jatuhnya tinggi, tapi ditenangkan. Nggak perlu dicup-cup, diam nggak. Biarkan dia nangis. Karena yang menandakan semakin kencang dia nangis, maka jalan nafasnya Semakin bersih. optimal. Nanti sampai SpO2-nya Naik. maksimal. 100%. Itu sadar ya. Kalau dalam terkhusus pada anak yang memiliki gangguan neurologi, riwayat kejang, itu tidak boleh. Karena untuk mengantisipasi peningkatan tekanan intrakranial. 3. Kalau dia nangis, otomatis tekanannya dia naik, ya. Kalau dia naik, otomatis dia akan terjadi perdarahan, maka ekstubnya dalam. Ya, Ya, Bu. sadar, ya sudah. Kalau sudah selesai nangis, nah barulah kita pindah ke recovery room atau pacu. Kalau sudah, tinggal diobservasi sebentar, ya. Pasiennya mengalami muntah, apa yang dilakukan? Pemberian itu dibersihin dulu. Oke, dibersihin dulu. Ya. Untuk mengantisipasi 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 terjadinya aspirasi. boleh diiringkan kepala, boleh disuction, baru diberikan Obat. apa? Ondansetron. Nah, kalau sudah oke, panggil keluarganya ya. Disuruh nunggu. Nanti sambil menunggu serah terima. Sampai sini ada yang terima. Ibu, untuk pemberian obat-obatan apa namanya sebelum yang trias anestesi tadi yang fentanyl, milos sama atracurium, kalau misalkan di pasien yang orang dewasa kan masuk fentanyl dulu. Boleh, bentar boleh. Boleh. Mau anestetik atau sedasi? Oke. Sebentar lagi, Bu. Sampai jam kalau 16 sampai jam 5.40 tak?